Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan ya, nama saya Finansis Bahor, NIM 2020 51008. Saya akan menjelaskan mata kuliah komputasi dan permodelan matematis. Sini itu materinya itu aplikasi pendekatan matematis dalam teknik kimia atau permodelan dan penyelesaian numeris. Langsung saja itu 5.1 pengaliran fluida antara dua tangki dengan pompa atau metode Newton atau Rayford. Suatu cairan akan dialirkan dari tangki 1 ke tangki 2 melalui pipa diometer D dengan bantuan pompa. Panjang ekuivalen pipa 1E diketahui pada gambar 5.1. Karakteristik pompa sentrifugal yang dipakai berupa hubungan antara head pompa HM cm dengan debit Q cm kuadrat cm pangkat 3 per detik dapat didekati dengan persamaan. Seperti ini persamaannya. HM sama dengan 3718,5 kurang 2,3496 Q plus 7,8474 kali 10 pangkat minus 4 Q kuadrat kurang 9,5812 kali 10 pangkat minus 18. Selanjutnya itu Q itu terletak pada gambar 5.1 ya. Ingin diketahui kecepatan aliran cairan dalam pipa. Debit aliran Q persamaan Bernoulli antara titik 1 dan 2 itu neraca energi mekanis. Seperti ini ya. Rumusnya itu P1 per rho kali G plus Z1 plus V1 kuadrat per 2 kali G minus F kurang B sama dengan P2 per rho kali G plus Z2 plus P2 pangkat 2 per 2 kali G itu terletak pada gambar 5.2. Dengan memakai Gauge pressure atau tekanan neto antara tekanan pada titik yang ditinjau dengan tekanan udara luar, maka harga-harga P1 dan P2 itu sama dengan 0. Dengan asumsi bahwa diameter tangki cukup besar, harga-harga V1 dan V2 dapat dianggap 0. Sebagian hasilnya itu terletak pada persamaan gambar 5.2. Bisa berubah menjadi Z2 kurang Z1 plus F plus B sama dengan 0. Itu terletak pada gambar 5.3. Selanjutnya itu Z2 kurang Z1 plus F kali LE kali V kuadrat per 2 kali G kali D minus HM sama dengan 0, yaitu terletak pada gambar 5.4. Friction head of didekati dengan persamaan DRC, sedangkan kerja oleh cairan itu rumusnya apa? Simpelnya itu V ya, pada pompa minus HM. Seperti ini gambarnya. Lanjut, faktor friksi F diketahui dengan persamaan empiris. Itu F-nya itu sama dengan 0,0596 per RE pangkat 0,2115. Itu terletak pada gambar 5.5.
dengan RE sama dengan Rho kali V kali D per Q. Itu bilangan Reynolds terletak pada 5.6. Debit aliran dihitung dengan persamaan seperti ini ya, persamaannya. Inilah persamaan. I sama dengan I per 4 D kuadrat kali V. Itu terletak pada apa? Pada gambar 5.7. Diketahui harga Rho sama dengan 1 G per centimeter pangkat 3. Ini sebentar ada berkaitan dengan aplikasi MATLAB ya. Kita lewatin aja dulu, langsung ini aja ya. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa bilangan-bilangan tak diketahui itu seperti V, Q, F, RE, HM itu terdiri dari 5 buah ya. Jumlah persamaannya itu 5, terletak pada gambar 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 sama 5.7. Dengan 5 buah bilangan tidak diketahui dan 5 persamaan. Sistem persamaan tersebut dapat diselesaikan. Salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan flowchart hitungan berikut seperti ini ya. Dengan menyelesaikan persamaan itu seperti gambar ini. Itu gambar 5.2 ya. Selanjutnya hitungan trial dan error di atas dapat diselesaikan dengan cara Newton-Raphson dengan memodifikasikan persamaan 5.4 menjadi, nah inilah persamaannya. F buka kurung V sama dengan Z2 kurang Z1 plus F kali LE kali V kuadrat per 2 kali G kali D minus HM sama dengan 0. Itu terletak pada gambar 5.2 ya. Personel di atas berubah menjadi persoalan mencari akar persamaan non-linear. Dari persamaan 5.8 harus dicari harga V yang memberikan V dalam kurung F dalam kurung V sama dengan 0. Dengan metode Newton-Raphson itu rumusnya itu dipakai ya, yakni seperti ini rumusnya. V new sama dengan V all kurang F buka kurung V all per F kuadrat per F buka kurung for. Itu terletak pada gambar 5.9. Karena fungsi F sulit didiferensial secara analitis ya. Diferensial numeris secara sentral, lihat itu pada subbab 4.1. Program komputer yang disusun akan mempunyai program pokok berupa Newton-Raphson dilengkapi dengan subprogram menghitung F itu masuk F keluar F. Berikut adalah contoh program komputer untuk pelaksanaan perhitungan. Untuk hitung diambil V awal sama dengan 200 cm per detik. Nah, seperti yang aku bilang tadi itu mana tadi? Nah, seperti ini tadi. Di sini kan diketahui harga-harga. Nilai-nilai yang terdapat di sini sebentar itu dimasukkan ke program komputer. Oke, mohon maaf tadi itu terjadi kesalahan teknisnya.
Kita langsung masuk ke running. Nah, inilah running yang buat tadi di MATLAB, yaitu ini. Untuk angkanya ini kami kemarin itu masukkan secara manual. Nah, seperti ini. Untuk row-nya ini kan angkanya 1. Ambil di sini kemarin. Ini kan untuk row-nya. Row-nya ini tadi 1. Begitu juga untuk diferensialnya ini 4. Kami masukkan ke dalam runningnya. Row hanya 1. Untuk running ini ya. Nah, di sini kami kemarin ada kesalahan teknis, itu terjadi error untuk runningnya HM itu 3718,5. Bagian inilah yang terjadi errornya itu. Memang di sini kami kemarin udah masukin semuanya, masukin semua data-data yang dari buku, masukkan ke lab itu. Tetapi di sini terjadi error, masih terjadi error. Ya udah, langsung saja ke yang ke 5.2, yaitu waktu pengaliran antara 2 tangki dengan pompa atau kombinasi antara integrasi cara Simpson dan metode Newton-Raphson. Sebagai kelanjutan pembahasan contoh aplikasi 1, dilaksanakan perhitungan waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki 2, sehingga permukaan cairan di tangki 2 naik dari Z2I sampai Z2F. Tinggi permukaan cairan pada tangki 1 mula-mula yaitu Z1I. Diameter tangki 1 dan tangki 2 masing-masing adalah DT1 dan DT2. Itu terjadi pada gambar 5.3. Perlu diperhatikan bahwa debit aliran tidak tetap karena adanya perubahan tinggi permukaan cairan di tangki 1 dan tangki 2. Untuk neraca massa cairan di tangki 2 yaitu rate of input kurang rate of output sama dengan rate of accumulation. Untuk ini I per 4 kali D kuadrat P kali rho kurang 0 sama dengan D per dt ke kurung I per 4 kali dt2 kuadrat kali z2 kurang b kali rho. Itu terjadi pada gambar 5.10. Yang selanjutnya I per 4 kali d kuadrat p kali rho sama dengan I per 4 kali dt2 kuadrat kali rho dz2 per dt. Itu terjadi pada persamaan gambar 5.11. Lanjut ya. Untuk integrasi persamaan 5.12 menghasilkan ini ya, menghasilkan T sama dengan dt2 per D pangkat 2. Selanjutnya itu langsung ya.
langsung sama cairan dalam tangki 1 dan tangki 2, yaitu I per 4 kali D1 kuadrat kali Z1I kali rho plus I per 4 kali DT2 kuadrat kali 2Z2I kurang B kali rho sama dengan 4 pi per 4 kali DT1 kuadrat kali Z1 kali rho plus pi per 4 kali DT2 kuadrat kali Z2 kurang B. Rho itu terjadi persamaan gambar 5.14. Selanjutnya Z1 sama dengan Z1I kurang DT2 per DTI pangkat atau kuadrat 2 kali Z2 kurang Z2I itu terjadi pada persamaan gambar 5.15. Kita lanjut ya, langsung aja pas yang bagian ini ya. Jadi waktu pengisian tangki T dapat dihitung dengan menerapkan integrasi cara Simpson untuk persamaan 5.15 dengan bantuan persamaan 5.15, 5.8, 5.1, 5.5, 5.6 dan 5.7. Persamaan 5.13 dapat ditulis sebagai berikut. Seperti ini ya. Dalam hal ini diperlukan perhitungan harga-harga Z2 pada berbagai Z2. Caranya adalah untuk suatu harga Z2 dihitung Z1 dengan persamaan 5.15. Kemudian berdasarkan Z1 dan Z2, harga V dan harga H Z2 masing-masing dapat dihitung dengan penerapan metode Newton-Raphson atas persamaan 5.8 tadi. Lihat contoh aplikasi komputer 1 tadi itu. Struktur program komputernya adalah sebagai berikut. Program pokok atau integrasi cara Simpson. Seperti inilah programnya. Untuk B subtime itu masuk Z2 keluar HZ2 sama dengan 1 per V. Inilah untuk isinya itu persamaan 5.5. Untuk metode Newton-Raphson itu F kali V sama dengan 0. Yaitu yang kecil ya. Subtime yaitu masuk V keluar F kali V. Untuk isinya itu persamaan 5.8, 5.1, 5.5, 5.6 dan 5.7. Inilah contoh-contoh program komputernya. Nah, seperti biasa ya, untuk memasuki nilai rho ini sini, yaitu kita masukkan secara manual seperti ambil angka 1 ini. Seperti inilah untuk data-data yang akan dimasukkan ke dalam MATLAB, aplikasi MATLAB. Ini ya. Ini yang kami masukkan ke dalam MATLAB untuk latihan 52B. Untuk row-nya itu ini, enter ya. Inilah hasil-hasil yang terjadi pada runningnya. Ini ya, yang hasil terjadi pada